Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mengenai tentang perihal jenis kesalahan dalam proses budidaya ikan lele yang sering dialami oleh pemula ya. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar dalam proses budidaya ikan lele atau budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tonton video saya dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara dalam proses budidaya ikan lele. Yang pertama, ketika teman-teman budidaya ikan lele, yang harus teman-teman perhatikan adalah kolam ya. Nah, kolam ini saya sering jumpai pada teman-teman pemula dalam pembuatan kolam itu tidak tidak dibuat dengan struktur yang kuat ya. Nah, contohnya biasanya dari teman-teman petani itu yang baru belajar, mereka hanya membuat kolam ala kadarnya ya. Nah, sedangkan teman-teman tidak mengantisipasi ketika ikan lele sudah besar ataupun ikan lele ketika budidayanya itu musim hujan. Karena ini saya jumpai di lapangan ya, khususnya dari teman-teman yang baru belajar, ketika membuat kolam itu dengan rangka yang kurang kuat ya. Nah, walaupun dengan rangka yang sederhana, memakai bambu ataupun kayu, itu jika teman-teman membuatnya dengan kualitas yang bagus pun itu bisa ya. Intinya untuk pembuatan kolam, saya harap teman-teman itu buatlah kolam yang ideal untuk budidaya ikan lele. Nah, mengenai tentang ketinggian untuk budidaya ikan lele, itu teman-teman menggunakan ketinggian di sekitar 60 atau 70 cm. Nah, ketika teman-teman bingung bagaimana membuat kolam yang kuat, teman-teman bisa meniru mengenai tentang proses pembuatan kolam bajaringan yang sudah pernah saya upload di video saya ya. Nah, untuk teman-teman, selain dari pembuatan kolam, kesalahan dari teman-teman yang baru belajar dalam proses budidaya ikan lele yang sering dialami adalah mengenai tentang proses pembelian bibit ya, atau pemilihan bibit yang kurang baik. Nah, kenapa begitu? Karena ini saya sering jumpai. Untuk teman-teman, sudah sering saya sampaikan di video-video saya, ketika teman-teman membeli bibit ikan lele, pastikan datanglah ke lokasi atau kita langsung ambil di tempatnya ya. Kenapa begitu? Karena supaya kita bisa mengetahui kualitas bibit tersebut ya. Apakah bibit tersebut itu dalam kondisi sehat ataupun tidak. Nah, apabila teman-teman belinya via COD ataupun bayar di tempat ya, atau dikirim, itu teman-teman ketika melihat bibitnya itu kurang sehat, maka teman-teman nantinya akan kecewa ya. Nah, berbeda jika teman-teman datang ke lokasi dan melihat kualitas bibitnya itu baik dan sehat. Nah, ketika teman-teman dirawat di tempatnya itu bibitnya ternyata kurang sehat, itu bisa jadi kesalahan dari teman-teman sendiri. Mungkin dari kualitas airnya yang kurang baik, mungkin juga dari suhunya yang kurang tepat ya, mungkin juga dari pH-nya yang kurang tepat juga ya. Karena dalam proses budidaya ikan lele yang nyatanya terlihat gampang, itu bisa menjadi sulit apabila teman-teman tidak tahu caranya ya. Nah, yang berikutnya yang sering saya jumpai ketika teman-teman budidaya ikan lele mengalami kesalahan ataupun kegagalan dalam proses budidaya ikan lele adalah ketika teman-teman budidaya ikan lele, teman-teman tidak tahu mengenai tentang jenis pakan untuk bibit ikan lele ataupun ikan lele teman-teman ya. Nah, ini juga saya sering juga jumpai pada teman-teman yang baru belajar. Nah, saya maklumi ya teman-teman, karena yang namanya baru belajar, dulu saya juga seperti itu ya. Dalam proses budidaya ikan lele itu pemberian pakan ini nantinya akan penting sekali terhadap pertumbuhan ikan lele ya. Kalau teman-teman ingin progres ikannya itu bagus ataupun pertumbuhannya bagus, belilah pakan dengan ukuran yang sesuai. Mungkin ya, untuk awal tebar kita belilah pakan dengan jenis pakan PF ya. Kalau ukuran bibitnya 35, 45 ataupun 46, itu belilah dengan pakan PF ya. Nah, yang berikutnya setelah pakan PF, teman-teman ketika usia budidayanya sudah menginjak 2 minggu ataupun 3 minggu, teman-teman bisa menggantinya dengan pakan min 1 ya. Nah, setelah min 1 bulan kemudian teman-teman bisa menggantinya dengan min 2. Lalu 1 bulan lagi belilah min 3. Gitulah seterusnya ya. Nah, kenapa kok banyak sekali dari teman-teman budidaya ikan lelenya itu banyak sekali yang lama. Bahkan terjadi ada yang sampai 1 tahun, ada yang juga sampai 5 bulan ya, 4 bulan.
kok nggak besar-besar, ini penyebabnya apa ya. Padahal yang mereka tidak tahu itu penyebabnya adalah pada ketika teman-teman memberikan pakan itu dengan pakan yang salah ya, atau ukurannya yang tidak sesuai. Nah, selain dari pemberian pakan yang tidak sesuai, dari teman-teman juga sering memberikan pakan alternatif yang tidak sesuai juga. Terkadang ikan lele itu dikasih pakan nasi ya, ataupun sisa sayur. Nah, apakah bisa dikasih pakan seperti itu? Sebenarnya bisa saja, tapi untuk ikannya nanti dia pertumbuhannya akan lama ya. Yang pertama, yang kedua dia akan merusak air ya. Biasanya airnya akan berbau ataupun berwarna hitam ya, dan dia pertumbuhan ikannya akan lama ya. Nah, yang berikutnya mengenai tentang kesalahan yang sering dialami oleh teman-teman ketika budidaya ikan lele adalah ketika teman-teman budidaya ikan lele itu sering sekali yang namanya tidak melakukan proses penyortiran. Ya, jadi untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele, saya harap teman-teman melakukan proses penyortiran, karena jangan sampai teman-teman tidak melakukan proses penyortiran ketika budidaya ikan lele, karena saya sering sekali menjumpai dari teman-teman yang baru belajar dalam proses penyortiran ini disepelekan ya. Nah, tahu-tahu ketika teman-teman ini panen itu jumlah ikannya tidak sesuai, ataupun panennya itu di usia 1 bulan. Wah, 1 bulan ini ukuran ikannya yang kelihatan itu ada yang ukuran 1 lengan, ataupun 1 kilo isi 1 mungkin ya, ataupun 1 kilo isi 2 ya. Padahal ketika dipanen atau dikuras itu ikannya masih ada yang 2 jari, bahkan ada yang 1 jempol ya. Nah, inilah penyebab dari kerugian awal yang terbesar ya, mungkin menurut saya yang penyebab yang terbesar ketika kita panen dan berharap hasil ikannya itu banyak, ketika dikuras itu isinya sedikit. Nah, saya harap teman-teman ketika budidaya ikan lele, teman-teman harus memperhatikan yang namanya tentang proses penyortiran. Nah, proses penyortiran itu sendiri biasanya ada beberapa tahapan ya. Yang pertama kita lakukan 10 hari pertama ketika kita awal tebar ya, ataupun mungkin setiap 2 minggu sekali ya, itu kita sortir. Nah, kenapa kok penyortiran ini sangat penting sekali? Yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita tidak melakukan proses penyortiran pada bibit ikan lele, ukuran ikan lele nanti tidak akan seragam ya, pasti akan besar kecil, sehingga ikan akan saling memangsa satu sama lain, yang kecil dimangsa yang besar. Seperti itu teman ya. Nah, yang berikutnya untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele, saya harap teman-teman kita nilai kita analisa terlebih dahulu berapa kapasitas tebar kita. Kalau kita tebarnya di angka di bawah 5.000 ataupun di bawah 2.000 ekor lah, anggap aja di bawah 2.000 ekor, saya harap teman-teman ketika menjual hasil panen itu teman-teman jualah sendiri ya, bisa dijual di pasar, ditawarkan ke tetangga, ataupun mungkin teman-teman bisa menjualnya dengan proses dibakar ataupun dibuat matengan lah istilahnya ya, supaya teman-teman nantinya mendapatkan keuntungan yang sesuai, tidak rugi ya. Tapi kalau teman-teman jual di bakul dalam tebar 2.000 ataupun 1.000 ekor, saya pastikan teman-teman akan rugi ya, apalagi tanpa pakan alternatif ya. Nah, harus perhatikan ya, ketinggian air ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. Ketinggian air dan juga jumlah tebar, jangan sampai terlalu padat, dan jangan kalau longgar sih nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai terlalu padat ya. Idealnya itu per meter persegi atau per meter kubik ya, itu kita isi 200 ekor. Itu ideal untuk pemula ya. Kalau teman-teman sudah mahir, teman-teman bisa menambahkan tingkat kepadatannya ataupun mengurangi tingkat kepadatannya ya. Nah, intinya untuk ketinggian air juga idealnya itu di sekitar 50 cm ataupun paling minim itu di 40 cm untuk pembesaran ya. Nah, yang bagus kalau yang bagus kalau ukuran kolam besar ya, itu kita memakai ketinggian sekitar 1 meter atau 1 meter lebih kalau ukuran kolam besar ya. Tapi kalau untuk ukuran kolam kecil-kecil itu sekitar 40, 50, dan 60 cm, itu rata-rata di ukuran segitu lah ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tani ikan Nusantara. Salam jos sukses selalu untuk teman-teman ya.